Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita saat ini kita akan membahas, saya akan menjelaskan tentang bab yang kelima tentang perancangan sistem pendukung. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih. Semoga kita diberikan kelancaran, kepahaman, kemudahan. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem pendukung kepengurusan. Jadi yang dimaksud dengan perancangan itu adalah kalau dari sini ya saya akan bahas dari belajar, yaitu kegiatan dalam menciptakan suatu kondisi atau solusi yang didasari atas evaluasi dari konsepsi yang serasi serta bentuk permasalahan atau kasus yang ada. Jadi perancangan ini adalah sebuah kegiatan guna untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau berdasarkan terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi misalkan begini, ketika kita berada di sebuah perusahaan itu mengalami misalkan kerugian atau produk cacat, bagaimana merancang sebuah sistem agar tidak terjadi lagi produk cacat, atau misalnya terjadi kerugian, bagaimana merancang sebuah sistem agar tidak terjadi kerugian, atau perusahaan ingin mengembangkan sebuah anak cabang baru, gitu. Nah, sekarang belum ada, mau diadakan cabang yang baru. Nah, ini mau merancang bagaimana anak cabang itu akan didirikan. Misalkan letaknya di mana, gitu. Terus kemudian dengan pertimbangan pendekatan bahan baku, sumber daya, listrik, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan bisa tentukan lokasi mana yang paling tepat ketika ingin mendirikan anak cabang yang baru. Nah, karena di sini adalah sistem pendukung keputusan, maka ketika kita merancang sistem ini seperti definisi sebelumnya, sistem adalah seperangkat unsur-unsur, sini juga ada ya, seperangkat unsur-unsur bisa manusia, mesin, prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi kegiatan merancang tadi, ya, kegiatan merancang tadi ditujukan untuk merancang sebuah sistem. Yang sistem itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga karena kita merancang sebuah sistem, maka di sana ada komponen-komponen sistem yang kita rakit, yang kita himpun, yang kita kelola, yang kita interaksikan. Bisa dalam bentuk mesin, bisa dalam bentuk orang, atau komponen-komponen yang lain, yang nanti tujuannya itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Paham ya? Sekali lagi, ketika kita merancang sistem pendukung keputusan itu adalah kegiatan untuk menciptakan sebuah kondisi yang baru, penyelesaian masalah, ya, yang ke sana mengkaitkan, menghimpun komponen-komponen dari sistem itu yang pada akhirnya kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Kemudian kita akan secara detail bahas yang pokok-pokok saja. Nah, terkait dengan masalah. Terkait dengan masalah tadi, bahwa kita akan merancang sebuah sistem yang itu merupakan penyelesaian masalah. Produk cacat tadi misalnya saya sampaikan, ada produk cacat, penurunan kinerja, penentuan lokasi, dan sebagainya. Ya, kemudian dirancanglah sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah itu. Sedangkan masalah sendiri menurut kriteria definisi itu dikategorikan, ya,
Masalah dikategorikan menjadi 3. Ada masalah terstruktur, ada masalah tidak terstruktur, ada masalah semi terstruktur. Nah, masalah terstruktur seperti apa? Masalah terstruktur itu adalah masalah yang semua komponen pendukung untuk penyelesaian masalah itu sudah jelas. Jadi kayak kita membaca panduan memperbaiki alat, ya, ada SOP-nya di sana sudah jelas. Komponen-komponennya sudah jelas. Nah, karena sudah jelas, maka ini bisa diotomasi. Kebetulan karena ini kaitannya dengan apa namanya? Dengan komputerisasi ya. Dengan komputerisasi, maka semua pekerjaan terkait dengan pemecahan masalah tersebut bisa diotomatiskan dengan komputer. Contohnya apa? Misalkan perhitungan gaji, ya, kemudian bukan penentuan bonus ya. Dalam penentuan bonus itu ada kriterianya. Misalnya. Kalau gaji itu kan sudah fix. Rekap kehadiran, kedatangan pegawai, misalnya. Atau perhitungan rugi laba. Semua komponennya sudah jelas. Sudah jelas. Dan bisa ketika data masuk, maka dia komputer bisa langsung menghitung secara sendiri. Nah, pemecah masalah di sini utama adalah komputer karena kaitannya dengan sistem informasi ya, sistem informasi yang dikhususkan jenisnya adalah DSS. Perhitungan inventory, misalnya perhitungan HPP, itu semua jelas. Komponennya sudah jelas. Nah, kalau masalah tidak terstruktur adalah masalah yang berisi elemen-elemen yang tidak bisa dipahami oleh pencipta masalah. Atau komputer tidak bisa paham terkait dengan kebijakan itu misalnya. Contohnya tentang hubungan kerjasama terkait dengan pembuatan hukum. Kemudian tentang misalkan perpolitikan, kondisi ekonomi, komputer tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena komputer itu pada dasarnya yaitu adalah to compute atau menghitung. Komputer itu bekerja berdasarkan bilangan biner 0 dan 1. Jadi dia bisa melakukan kerja itu kalau dia dalam bentuk angka biner, to compute, menghitung. Sehingga skala 1 yang bentuknya itu kualitas, maka dia harus dirubah dulu dalam bentuk kuantitas atau dalam bentuk angka, baru bisa komputer itu akan mengerjakan. Nah, kalau yang sifatnya itu tidak eksak atau sosial, itu komputer tidak bisa menjalankan. Ya. Nah, kemudian ada masalah yang ketiga, semi terstruktur, yaitu gabungan. Gabungan antara elemen yang bisa dimulai oleh pemecahan masalah dan ya sosial. Jadi harus ada keterkaitan antara orang dan komputer. Dua hal ini kemudian bersatu. Ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu sosial. Sebenarnya itu adalah pendapat, ya, pendapat oleh orang kemudian dimasukkan ke dalam komputer sehingga dia dalam bentuk angka sehingga komputer bisa mengolah. Contohnya apa? Contohnya misalkan penentuan bonus pegawai. Misalkan ya, penentuan bonus pegawai berdasarkan prestasi dia. Nah, yang bisa ukur prestasi apa? Misalkan kecakapan. Kecakapan dan pendapat.
bukan dalam bentuk angka. Yang ukur cakap dan tidak ini saya makan manajer. Kriteria baik, baik sekali, cukup, kurang, sedang itu kan bukan dalam bentuk angka. Sehingga komputer tidak bisa langsung mengerjakan itu, menentukan pegawai siapa yang dia dapat bonus karena dia cakap, gitu. Tapi harus diinputkan dulu. Oh, misalkan baik itu angkanya 4, misalnya. Baik sekali 5, cukup 3, kurang 2, buruk 1 misalnya. Sehingga kalau ada seorang manajer menganggap pegawai itu baik, maka dia akan masukkan angka 4. Gitu. Ya, sehingga DSE ini bekerja di wilayah masalah semi tersebut. Nah, DSE ini bekerja berada di wilayah semi tersebut. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang contohnya misalkan penentuan lokasi. Penentukan lokasi anak cabang baru. Ada perusahaan mau membuat anak cabang baru. Nah, kriterianya misalkan ketersediaan bahan baku. Kemudian kemudahan transportasi. Kan ini tidak bisa langsung dalam bentuk angka. Harus diterjemahkan oleh orang-orang ahli. Setingkat manajer misalkan. Kemudian tenaga kerja. Kecukupan tenaga kerja. Kemudian keterbukaan masyarakat terhadap industri. Ini kemudian diterjemahkan dulu dalam bahasa misalkan baik sekali, baik, cukup, kurang, buruk. Transportasi mudah sekali, mudah, cukup, sulit, sulit sekali misalnya. Nah, ketika sudah ada fasilitas jalan raya, misalkan mudah sekali, jadi kita beri angka 5 gitu misalnya. Nah, ini kemudian digabungkan dari sekian banyak kriteria itu kemudian digabungkan dari ada 5 pilihan, kemudian dinilai dengan kriteria-kriteria, maka nanti kemudian komputer akan menghitung, memutuskan mana pilihan terbaik dari 5 pilihan tadi. Contoh misalkan Solo, Jakarta, Magelang, Semarang, Surabaya itu. Nah, itu kan kita kriteriakan, dikriteриakan. Nah, terus komputer akan mengolah, membuat perbandingan dan sebagainya, menghitung sehingga munculkan yang diunggulkan peringkat nomor 1 adalah ini. Nah, peringkat inilah yang kemudian disebut dengan keputusan. Sehingga kenapa kok kita namakan sistem pendukung keputusan. Karena komputer nanti akan mengolah dari sekian kriteria itu kemudian menentukan hasil dari pendapat yang dimasukkan oleh para ahli, manajer itu misalkan menghasilkan keputusan yang diprioritaskan adalah ini. Tapi apakah selalu harus itu? Misalkan peringkat nomor 1 Jogja gitu misalnya. Apakah kemudian wajib untuk menggunakan itu? Ya tidak. Karena pakai namanya saja pendukung keputusan. Mungkin ada kebijakan lain yang kemudian nanti akan memutuskan keputusan yang lain, tidak apa-apa. Misalnya nomor 1 Jogja, yang kedua Magelang, oh yang diambil Magelang. Kenapa misalkan? Oh terkait misalkan ada kebijakan. Oh terkait dengan misalkan saham atau perpolitikan dan lain sebagainya. Kawasan industri dan lain sebagainya. Misalkan ya. Tapi sehingga ini ada sebagai alat pendukung. Pentingnya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, nah kita punya dasar.
Itu maksudnya ya. Kita punya dasar yang secara logis dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, paham ya? Gitu. Nanti lebih komplit. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu Anda dalam mempelajari bahan ajar materi yang dalam bentuk teks. Gitu. Oke, kemudian tahapannya kayak apa? Tahapannya seperti ini kalau dijabarkan. Ada nanti mirip nama FDSC ketika kita belajar di sistem informasi. Planning ya, tahapannya planning direncanakan, menentukan kebutuhan. Tujuannya untuk apa nih? Oh, untuk menentukan lokasi anak cabang baru, lihat diagnosa masalah yang ada di sana. Kenapa kok ini kita butuh, kemudian kebutuhan untuk membuat cabang baru apa saja, misalkan perangkatnya, hardware, softwarenya, kebutuhan sumber daya manusianya, kebutuhan lokasinya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan riset. Jadi ini memang sebuah perjalanan ya. Perjalanan dalam merancang sebuah sistem. Nah ini memang kita teknik industri itu kita berorientasi pada merancang sistem. Merancang sistem. How to address user needs? Apa kebutuhan dari user itu? What resources are available? Apa sumber daya yang sudah ada yang dimiliki dan yang mendukung untuk nanti pembuatan sistem pendukung keputusan. Rencanakan, dibuat riset, eksperimen dulu, dikaji dulu, gitu. Kemudian dianalisis. Dianalisis untuk menentukan pendekatan apa yang terbaik dan kebutuhan terhadap sumber daya apa yang nanti akan dibutuhkan. Gitu ya. Kalau ini sudah, barulah kemudian dilakukan fase yang D, ya, mendesain. Ini mirip dengan SDLC ya, sudah SDLC dulu. Ya, mendesain user interface dialog, database-nya, ya, kemudian processing system, ya, modeling ya. Database-nya, desain knowledge-nya, kemudian dijadikan satu, terus diimplementasi, di tes, di maintenance, ya, kemudian dilakukan adaptasi. Nah ini langkah-langkah ketika kita ingin, ini prosesnya memang ya, panjang ya, panjang itu ya tergantung waktu. Mungkin ya, mungkin bisa ya, berapa minggu atau mungkin satu dua bulan. Gitu. Kalau prosesnya memang, tapi ya tergantung lingkupnya tadi. Kalau memang semuanya sudah siap, satu dan minggu juga bisa selesai. Tapi juga tergantung lingkupnya, lama juga bisa. Langkah lain yang sama mirip dengan definisi kita dalam berorganisasi ya. Rencanakan tujuan, kebutuhan, melakukan riset, eksperimen, melakukan analisis, kemudian desain, kemudian dikonstruksi, kumpulkan semuanya, dijadikan satu, dikombin dan lain sebagainya, programming, coding dan sebagainya. Ya. Ini dites, ya, hasilnya dites, maintenance, jangan lupa dokumentasi penting, dan baru database. Nah, di dalam proses merancang software karena sistem pendukung perusahaan ini pada akhir hasilnya adalah dalam bentuk software program aplikasi ya, maka di dalam pembentukannya itu bisa dikembangkan dengan metode life cycle dan prototyping. Kalau yang di atas tadi adalah proses pengembangan SPK yang mulai dari perencanaan usul analisis. Nah, maka ketika pas pembentukan perancangan SPK-nya software program lugasan, maka saya menggunakan metode SDLC yang dulu pernah kita pelajari di materi kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Intinya apa? Di sana ada penentuan kebutuhan,
sistem informasinya ya. Jadi DSS adalah salah satu jenis sistem informasi, sehingga kalau disebutkan requirement specification ini terkait dengan hardware, software, user, prosedur, database, dan jaringan. Ingat-ingat ya, komponen-komponen dari sistem informasi untuk membedakan tahapan SPK yang ada di atas tadi ya. Requirement specification berarti lihat kondisinya adalah hardware, software, database, prosedur, user, jaringan, dan database. Jadi ya, hardware, software, user, database, jaringan, dan prosedur yang ini itu. Kemudian di arsitektur, di desain arsitektur, sangat DFD, ERD, terus aliran sistem informasi, kamus data, relationship, relasi antar tabel, dan seterusnya. Kalau dilakukan pemrograman, programming, coding, testing, integrasi ya digabungkan, modul itu testing, implementasi, operasi, dan lain-lain. Nah itu untuk pengembangan program aplikasinya. Karena DSS itu dalam bentuk program aplikasi. Ya, kalau SDLC. Ada juga yang lebih ringkas namanya prototyping. Ini lebih ringkas, ini lebih sederhana. Mungkin lingkupnya lebih kecil, gitu. Tinggal dimodifikasi saja. Ya, definisi kebutuhan bisnis, pengennya apa ya. Kemudian yang sudah ada pengembangan prototype system, kemudian revisi prototype. Jadi lebih ringkas, intinya prototype itu lebih ringkas, lebih sederhana karena hanya lingkupnya itu kecil. Itu tentang tentang alat perancangan terus sudah kita bahas, jadi tidak perlu saya bahas lagi terkait dengan desain sistem tadi ya. Ada ERD, ada DRD, dan seterusnya. Nah, itu ini dua contoh ketika merancang sistem informasi, misalkan untuk penentuan bonus pegawai, misalkan untuk pemilihan karyawan berprestasi, misalkan untuk pembelian depan hari dan pembelian dengan menggunakan bantuan APK. Pembelian menentukan promosi ya karyawan. Ini untuk kelaikan lautan kapal. Dan masih banyak lagi Anda bisa searching di. Semoga penjelasan saya bisa memberikan terhadap materi kita pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.